Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Jemaah Masjid Al-Ghatfan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga sore hari yang berbahagia ini Allah masih berikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman kepada kita untuk sama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat At-Takatsur, di mana di dalamnya Allah mengingatkan kita terkait dengan kelalaian yang bisa merugikan kita. Dan kelalaian itu biasanya disebabkan karena sibuk mengurus harta dan mengurus anak. Sampai kemudian karena kesibukannya lupa kepada Allah dan pada akhirnya mendatangi kuburan. Artinya dia kemudian meninggal dunia. Akhirnya dia akan merasakan betapa dahsyatnya yang namanya neraka Jahim. Salah satu nama neraka dalam Al-Quran. Kali ini kita akan beralih membahas surat Al-Qaryah. Surat Al-Qaryah ada kemiripan dengan surat At-Takatsur. Kalau dalam surat At-Takatsur lupa beramal karena sibuk atau disibukkan oleh harta dan anak. Maka dalam surat Al-Zalzalah ini orang yang tidak punya bekal, orang yang disibukkan oleh harta dan anak dan tidak sempat beramal, akhirnya timbangan amalnya di akhirat menjadi ringan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan juga surat Al-Qaryah ini ada kaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Adiyat. Apa itu? Surat Al-Adiyat menjelaskan sebab-sebab orang tidak mau beramal. Apa saja? Di antaranya adalah karena tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya innal insana lirabbih lakanud. Sungguh manusia itu sombong dan angkuh kepada Tuhannya. Setelah Allah memaparkan terkait dengan kuda tunggangan yang memasuki medan perang dengan semangatnya, tidak pernah kemudian mengendorkan semangatnya padahal dia berangkat di subuh hari. Dia terus mengeluarkan biji api dari kakinya, dari kuku kakinya, artinya semangat terus, padahal berangkatnya itu subuh hari, artinya dipastikan kuda itu belum sarapan pagi. Tapi apakah karena kurang sarapan pagi sehingga kemudian mengendorkan semangatnya? Dalam surat Al-Adiyat dijelaskan, tidak, dia tetap bersemangat. Bagaimana dengan manusia? Manusia itu innal insana lirabbih lakanud, walaupun telah sarapan pagi, makan siang, makan malam dan mendapatkan beragam nikmat lainnya, tetap saja malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malasnya beribadah kepada Allah itulah yang menjadi sebab ringan timbangan amalnya di akhirat. Inilah saya kira hubungan antara surat Al-Adiyat dengan surat Al-Qaryah dan surat Al-Qaryah dengan surat At-Takatsur. Mari kita melihat sebagai muqaddimah, nama suratnya Al-Qaryah diambil di awal ayat Al-Qaryatu mal Qaryah, urutan suratnya 101, golongan suratnya Makkiyah. Seperti yang saya sering ulang bahwa dalam juz 30 dan juz 29 itu hanya 4 surat yang masuk dalam kategori surat Madaniyah. Selebihnya semuanya adalah surat Makkiyah. Yang masuk dalam kategori surat Madaniyah hanya 4 surat. Dalam juz 29 hanya 1, yaitu surat Al-Insan. Sedangkan dalam juz 30 ada 3 surat, yaitu surat Al-Bayyinah, surat Al-Zalzalah dan surat An-Nasr. Artinya apa? Kalau seandainya kita mendengar
surat ini surat Makkiyah, berarti fokus bahasanya terkait dengan akidah, terkait dengan penguatan dan pengokohan iman. Dan dalam juz 29 dan juz 30 itu fokusnya keimanan itu cuma dua. Juz 29 dan juz 30 fokus keimanan itu cuma dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Makanya teman-teman nanti dalam juz 29 dan 30 akan banyak menemukan pembahasan terkait dengan apa? Pembahasan hari kiamat. Idzas samaa'un syaqqat, idzas samaa'un fatarat, idzas syamsu kuwirat, dan termasuk surat ini Al-Qari'ah. Jadi ingat ya, bahwa juz 29 dan juz 30 memang fokus bahasanya terkait dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Makanya suratnya pun mayoritas surat Makkiyah, hanya 4 selebihnya ia merupakan surat Madaniyah. Fokus bahasanya hari kiamat dan balasan manusia. Yang terakhir jumlah ayatnya 11 ayat, agak panjang dikit. Kemudian surat Al-Qari'ah kita baca ya. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hafal semua ya? Insyaallah hafal. Nah, kalau seandainya sudah faham maknanya, renungkan nanti. Biasakan baca dalam sholat sunat ya, jangan dibaca dalam sholat wajib kependekan, tapi biasakan baca dalam sholat sunat. Artinya apa? Terjemahannya adalah hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan surga. Ini ya, double ya. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Dari surat ini kita melihat sudah tergambar bahasannya, berkaitan dengan proses terjadinya hari kiamat dan proses hisab di akhirat kelak. Jadi kalau kita lihat ayat surat ini, dua bahasannya walaupun semuanya terkait dengan hari kiamat. Yang pertama proses terjadinya hari kiamat, dan yang kedua proses hisab di akhirat kelak. Proses terjadinya hari kiamat dan yang kedua proses hisab di akhirat kelak. Prolog pembahasan terutama terkait dengan fa'amma man thaqulat mawazinu, supaya kita mendapatkan renungan ya, renungan dalam surat ini. Ini bahasa saya ya, bisa diulas dengan bahasa teman-teman sendiri. Ketika ada seseorang berbelanja ke sebuah mall besar, setelah selesai belanja, ngambil barang di mana-mana, dimasukin ke dalam troli ya. Kemudian dia menuju antrian bayar di kasir. Setelah antriannya panjang, biasanya begitu ya. Setelah ia di depan kasir, setelah lama antri, akhirnya tibalah dia di depan kasir, dan di belakangnya tentu banyak antrian berikutnya. Setelah sampai depan kasir, ia tersadar bahwa ia tidak ada uang cash di tangannya, yang ada hanyalah kartu ATM. Dicari, ternyata ada ATM di kantongnya. Tapi ia pun tidak tahu berapa isinya, ada enggak isinya. Coba bayangkan sekiranya kemudian panjang antriannya dan mengalami nasib seperti itu. Sambil menahan rasa cemas, khawatir tidak punya isi dari ATM-nya itu, ini ATM saya. Ternyata uang di ATM-nya sangat banyak. Belanjanya hanya 1 juta, uang di ATM-nya 100 juta. Bahagia gak kira-kira? Senang luar biasa, bahagia luar biasa. Karena ia mendapatkan transferan dari berbagai perusahaan di mana ia memiliki saham di dalamnya. Di sini ada sahamnya, transfer awal bulan. Di sini ada saham di perusahaan yang ada, transfer awal bulan. Sehingga numpuk di situ dan dia tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa transferan itu ternyata banyak yang masuk. Artinya perusahaan ini tidak merugi ya, seperti Pertamina. Ya, jadi alhamdulillah tidak merugi dia. Walaupun Pertamini untung terus, ternyata Pertamina bisa rugi. Ya, itu hebatnya Indonesia ya.
Yang usaha kecil-kecil bisa kemudian untung, tapi usaha-usaha besarnya kok jeblok terus begitu ya, dan kerugiannya tidak tanggung-tanggung 11 triliun di triwulan pertama. Mudah-mudahan triwulan kedua nanti triwulan ketiga kemudian bisa untung. Kalau tidak malah akan jadi buntung. Kemudian senang. Adapun sebaliknya nih, berbanding terbalik ketika ada orang berbelanja sebuah mall besar. Setelah selesai belanja ia menuju antrean bayar di kasir. Setelah ia di depan kasir baru tersadar ia tidak ada uang cash di tangannya, yang ada hanyalah kartu ATM. Sambil menahan rasa cemas ia menyerahkan ATM miliknya ke kasir. Ternyata uang di ATM tidak ada sama sekali karena ia tidak pernah menanam saham di perusahaan. Gak ada isinya. Ngambil-ngambil terus tetapi tidak ada uang transferan. Pengeluarannya luar biasa, pemasukannya yang tidak ada. Betapa malunya ia karena di belakangnya antrian sudah sangat panjang dan harus mengembalikan barang yang ia telah ambil. Dibalikin lagi, di belakang juga sudah sudah marah begitu karena antri sangat lama, ternyata nggak punya uang. Inilah gambaran, demikianlah gambaran pemeriksaan amal di akhirat kelak, di mana ada orang yang sangat bahagia karena mendapatkan balasan surga dari kebaikan ia telah tanam di atas permukaan bumi ini. Jadi itu gambarannya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang penuh dengan bahagia. Bahagia dia. Walaupun awalnya was-was, semua kita sebelum ditimbang, sebelum dihisap, sebelum ditimbang amal kita, itu ada rasa was-was dalam diri kita. Tetapi ternyata setelah ditimbang dan kita diperlihatkan, inilah amal kamu, dosa kamu telah diampuni karena engkau telah berpuasa Asyura, puasa Tasu'a, kemudian sebelumnya adalah puasa Arafah. Kalian telah diampuni dosa-dosanya dan dosa besar kamu selama ini kamu tinggalkan, maka inilah amal kamu. Luar biasa senangnya. Apalagi kemudian banyak amal-amal yang terus mengalir ketika dia sudah meninggal dunia. Ingat amal saham-saham kita, sahamnya di Masjid Al-Ghotfan ada, kemudian mengalir pahalanya. Sahamnya di masjid lain, di mana-mana dia selalu menanam saham. Belum lagi kemudian tanah wakaf yang dia sumbangkan, dia kemudian membeli Quran, ditaruh di masjid, dipakai terus menerus. Dia tidak sadar bahwa dia telah menanam banyak saham di beberapa tempat. Di akhirat kelak dia kaget melihatnya, alhamdulillah, ternyata amal saya sangat banyak karena saya telah banyak menanam saham. Untuk itu saya seringkali mengulang-ulang di tempat yang mulia ini agar kita ini memperbanyak amal yang ada bekasnya. Memperbanyak amal yang ada bekasnya. Salat tidak ada bekasnya, begitu meninggal terhenti. Puasa, begitu kita meninggal terhenti pahalanya. Tetapi banyak pahala yang kemudian akan terus membekas. Di antaranya adalah seperti yang pernah saya sebutkan, ada 7 poin. 1. Membuat sumur. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, membuat pengairan. Yang keempat, membangun masjid. Yang kelima, mendidik anak menjadi soleh. Yang keenam adalah mengajarkan ilmu. Yang terakhir adalah dengan mengajarkan Al-Quran. 7 amal ini itu akan memberikan bekas. Itulah makna firman Allah dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kami yang mencatat amal yang kamu lakukan saat ini dan bekas-bekasnya. Apanya Bu? Bekas-bekasnya. Maka mari kita biasakan beramal dengan yang bekas-bekas tadi. Walaupun umur kita pendek, tetapi bekas amal kita itu kemudian sangat banyak sehingga kita bisa rasakan manfaatnya, dan di akhirat kita akan terkaget. Alhamdulillah, betapa banyak amal yang terus mengalir ketika kita sudah menghembuskan nafas terakhir, sehingga timbangan amal kita di akhirat menjadi berat. Inilah yang harus kita lakukan sebaik-baiknya sebelum kita kemudian menghembuskan nafas terakhir. Perbanyak amal yang memiliki bekas. Apa itu? Tadi 7 poin, bahwa terus dirasakan manfaatnya oleh orang lain, sehingga karena manfaat dirasakan oleh orang lain, kita pun akan merasakan tambahan pahala ketika kita berada di liang kubur. Sebaliknya, ada orang yang sangat malu dan hina karena tidak ada kebaikan yang dia telah tanam di dunia, sehingga berhak mendapatkan siksa neraka hawiyah. Dia berharap ada amalnya juga, ternyata walaupun dia beramal,
tetapi karena amalnya tidak dikabulkan oleh Allah, ada kekafiran dalam hatinya, dia menolak sebagian dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu kemudian bisa menghapus amalnya. Kalaupun beramal, dia kemudian hanya pencitraan, sehingga itu pun menjadi gugur berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang beriman, jangan membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan selalu menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang telah diberi. Perumpamaannya adalah seperti orang yang menaruh pasir di atas batu yang licin. Seperti apa? Orang yang menaruh pasir di atas batu yang licin, lalu turun hujan yang sangat deras. Masihkah ada pasir yang tersisa di atas batu yang licin yang ketika itu diguyur oleh hujan? Habis semuanya. Maka hati-hati terhadap amal kita, bukan amal pencitraan, tetapi amal semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya kira supaya muqaddimahnya, supaya di akhirat kita tiba-tiba menjadi orang yang sangat bahagia, senang sekali, seperti layaknya orang yang kehilangan motor, tiba-tiba dia berjalan ke Al-Ghatfan, ternyata terparkir di situ, dia senangnya luar biasa. Atau seperti orang yang kehilangan kuda, kemudian dia berjalan, ternyata kudanya kembali kepada dirinya, kegembiraannya susah digambarkan. Taib, kehidupan manusia. Kita beralih ke kehidupan manusia sebelum kita masuk ke dalam pembahasan surat Al-Qaryah. Kehidupan utama manusia terbagi dua. Yang bisa kita ini adalah terbagi dua. Kehidupan pendek yang disebut dengan darul amal, dan yang kedua disebut dengan darul jaza. Darul jaza. Kehidupan amal, tempat beramal, dan tempat pembalasan. Makanya teman-teman harus difahami perbedaan, ini dicatat, perbedaan mendasar antara dunia dan akhirat itu hanyalah bahwa dunia tempat memberi, sedangkan akhirat tempat menerima. Dunia apa? Tempat memberi, berkontribusi, beramal, berkorban, berjuang. Sedangkan akhirat adalah tempat apa? Menerima. Artinya apa? Jangan pernah kita mengukur bahwa saya mulia karena saya banyak menerima. Tidak. Justru kita harus mengukur diri bahwa saya adalah orang mulia ketika banyak memberi. Perhatikan dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Adapun sebagian manusia apabila diuji oleh Allah dengan kemuliaan, diberi fasilitas dan nikmat yang besar, dia akan mengatakan dan berkesimpulan, Tuhanku memuliakan aku. Alhamdulillah, benar-benar Allah sayang kepadaku. Buktinya apa? Saya dapat fasilitas apartemen, saya sudah punya 2. Alhamdulillah sudah punya kendaraan mobil. Alhamdulillah saya punya rumah 3. Allah benar-benar sayang kepadaku. Sebaliknya, apabila diuji dengan rezeki yang menurun, pangkat tidak naik-naik, bisnis tidak berkembang, dia kemudian berkesimpulan, Rabbi ahanan, Tuhanku menghina aku. Ya Allah, apa salah saya? Kok saya sudah rajin beribadah, kok masih dihina seperti ini? Kata Allah, tidak begitu pandangan yang benar. Pandangan yang benar adalah kalla balla tukrimuna al-yatim. Kalau yang pertama tadi menerima, sekarang adalah tidak. Bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim, menerima apa memberi? Memuliakan anak yatim, menerima apa memberi? Memberi. Nah, kalian itu tidak suka memberi dengan memuliakan anak yatim. Jadi kalau hanya diukur menerima, itu persepsi yang salah. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kalian itu tidak saling menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Inilah anggapan yang salah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengukur kemuliaan itu dengan banyak menerima, datang, dia dibukakan pintu mobilnya, silakan turun. Orang bertemu dengan dia, membungkuk, kemudian hormat kepadanya. Saya adalah orang mulia. Enggak. Tetapi sebagaimana kita menyantuni fakir miskin, menyayangi anak yatim, disitulah sesungguhnya letak
kemuliaan seseorang. Ingat, jadi sekali saya ulangi, bahwa dunia adalah tempat memberi, berkorban, berkontribusi, berjuang. Dan sedangkan akhirat itu adalah tempat untuk menerima. Perhatikan dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah, tuntutlah apa yang Allah karuniakan kepadamu. Untuk apa? Negeri akhirat. Untuk kebahagiaan kamu di negeri akhirat. Jadi kita dapat duit, kembali serahkan untuk negeri akhirat. Dapat duit, ditabung untuk umroh, kehidupan akhirat. Dapat duit, ditabung untuk menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Dapat duit, kemudian kita bersedekah kepada orang lain, diberikan nafkah kepada keluarga. Masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Untuk apa? Ad-daral akhirah, untuk kebahagiaan akhirat. Adapun dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan, kata-katanya lupakan. Jangan lupakan bahagianmu di dunia. Artinya porsi terbesar apa yang kita raih dari karunia Allah adalah kehidupan akhirat. Adapun untuk diri kita di dunia seadanya saja. Itulah sebabnya para ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali menyebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia adalah ladang akhirat. Dunia adalah ladang akhirat. Dunia tempat menanam, akhirat tempat panen. Dunia tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat panen. Jangan mau dipanen terus semua hasilnya ya. Saya beribadah, dapat rezeki, itu sudah panen dunia. Kalau ini, itu hanya DP-nya saja. Tetapi hasil sesungguhnya itu adanya di akhirat kelak. Maka jadikan dunia sebagai tempat menanam, sedangkan akhirat itu adalah tempat untuk panen. Sebagian ulama mengatakan, raihlah dunia seadanya dan rebutlah akhirat seutuhnya. Raihlah dunia seadanya, rebutlah akhirat seutuhnya. Kalau sekarang terbalik, rebut dunia seutuhnya dan raih dunia. Rebut dunia seutuhnya, raih akhirat seadanya sajalah. Kalau ada sisa waktu baru. Salah, persepsi yang salah. Mari kita kemudian membangun persepsi bahwa dunia memang tempat bekerja, beramal dan memberi. Adapun akhirat adalah tempat untuk menerima. Perhatikan dalam surat Al-Lail juga, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberi apa? Enggak disebutkan. Memberi apa saja? Memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, kemudian memberi ampunan kepada orang yang kemudian pernah menyakiti hati kita, kemudian memberi sedekah kepada orang yang pernah menyakiti kita. Itu bagian dari memberi, sehingga Allah katakan, fasanuyassiru lil yusra, aku atau kami akan permudah jalan-jalan kebaikan kepadanya. Jadi sekali lagi kembali ke tema ini, bahwa dunia adalah darul amal. Sekarang kita ada di sini ya. Jadi perbanyak amal. Adapun nanti akhirat, semoga kita mendapatkan surga Allah sebagai tempat pembalasan insyaallah. Darul amal itu adalah dunia sampai batas tertentu yang kita jalani. Makanya saya sering mengatakan, jangan mengandalkan hanya amal yang yang terputus ketika kita meninggal dunia, tapi andalkanlah amal yang bisa mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Seperti Utsman bin Affan, kenapa banyak pahalanya? Karena diantaranya ada sumur warisannya, sumur wakafnya, sampai saat ini masih digunakan setelah 1400 tahun. Coba, terus mengalir pahalanya. Ketika itu Rasulullah berpidato di hadapan sahabatnya, wahai sahabatku, orang Yahudi menguasai sumur dan itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia, karena Allah menciptakan segala sesuatunya dari air, sedangkan Yahudi monopoli. Maka siapakah di antara kalian yang ingin masuk surga? Kata siapa? Kata Utsman, saya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, bebaskan, beli sumur itu dari Yahudi. Itu perintahnya. Maka Utsman kemudian bernegosiasi dengan Yahudi, bagaimana caranya supaya sumur itu bisa berpindah tangan. Akhirnya negosiasi alot panjang, Yahudinya nggak mau lepas, tapi kemudian Utsman dengan kehebatannya terus bernegosiasi.
Akhirnya disepakati, oke kalau begitu kata Yahudinya, saya akan jual sumur itu tetapi hanya separuhnya saja. Artinya sehari buat saya, sehari buat kamu. Berapa harganya? 1000 dinar. Ya sekian puluh miliar. Tapi kata Utsman nggak apa-apa, oke saya akan beli. Itu negosiasi pertama, dibeli. Separuh dulu sumurnya. Hari ini milik Utsman, besoknya milik Yahudi. Bergantian. Terus begitu ya. Nah, Utsman adalah orang yang sangat hebat, ulum dalam negosiasi. Apa yang terjadi? Utsman ketika kemudian sudah menjadi miliknya, ketika hari itu sumur itu menjadi miliknya, dia bebaskan kepada seluruh penduduk Madinah untuk mengambil air secara gratis. Wahai penduduk Madinah, silakan isi tempat-tempat air kalian, wadah-wadah kalian, penuhi semuanya. Sehingga ketika penuh, besok harinya masih ada airnya, sehingga tidak ada yang beli air karena Yahudinya menjual air. Kalau ketika begitu gilirannya, dia jual air kepada penduduk Madinah. Keesokan harinya, karena wadah-wadah hari sebelumnya sudah penuh semua, maka tidak ada yang ngambil air. Giliran Utsman yang menjadi pemiliknya, datang lagi semua memenuhi wadah-wadahnya sehingga penuh, dan akhirnya hari berikutnya Yahudi tidak ada lagi yang beli air kepadanya. Akhirnya Yahudinya mengatakan kepada Utsman, kalau begini terus udahlah, beli sepenuhnya saja, tambah lagi 1000 dinar. Kata Utsman, oke, saya akan beli. Akhirnya menjadi milik sepenuhnya dan digratiskan kepada penduduk Madinah. Itulah Utsman bin Affan. Dan kalau itu kita lakukan juga, luar biasa pahalanya, akan terus mengalir selama selama dunia ini masih ada. Walaupun kita sudah meninggal dunia, akan terus mengalir pahalanya. Jadi itu Darul Amal, singkat tetapi usahakan panjang ininya, panjang pemberian amal kepada kita, karena kita punya saham-saham kebaikan yang terus mengalir pahalanya. Adapun Darul Jaza, di sanalah tidak ada peluang lagi untuk beramal. Udah selesai. Begitu meninggal tertutup sudah kecuali amal jariah. Begitu masuki wilayah akhirat, jangan pernah berpikiran akan kemudian menembus dosa dengan harta, nggak bisa. Allah sudah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bahagia, hati yang suci. Sedangkan Darul Jaza adalah negeri akhirat, tempat manusia mendapatkan balasan atas semua perbuatannya di Darul Amal. Jadi di dunia ini ingat, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jangan berpikiran saya berbuat, enak banget orang ya, saya kasih sedekah. Dia mah nggak kerja, saya kerja capek, tapi kemudian enak-enak dapat. Salah. Yang benar adalah ketika kita menyumbang, sesungguhnya sumbangan itu untuk diri kita sendiri. Kapan didapatnya? Di Darul Jaza, hari pembalasan. Dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan pula? Dalam ayat yang lain dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, berhak mendapatkan kebaikan berupa surga di akhirat, wa ziyadah, dan tambahannya bisa melihat Allah secara langsung. Sedangkan maut adalah titik perpindahan dari Darul Amal ke Darul Jaza yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh. Jadi belum masuk negeri akhirat, tetapi juga sudah bebas dari dunia. Tempat transit kalau bahasa kita ya, transit. Kalau bahasa agamanya adalah alam barzakh. Jadi alam dinding pembatas antara dunia dengan akhirat, namanya alam barzakh. Tempat penantian. Seperti dalam surat Ar-Rahman ya, yang sering kita baca, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada kata-kata barzakh, bahwa marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di lautan itu kemudian ada air laut, ada air asin, dan ada air tawar, walaupun air tawarnya sedikit. Fihima barzakhun, ada pembatas sehingga antara air asin dengan air tawar tidak bisa bercampur. Coba alam barzakh situ, tidak bisa masuk kembali ke dunia, tetapi belum masuk wilayah akhirat. Berapa tahun? Lama. Bisa saja 10 tahun, 20 tahun, 300 tahun, 1000 tahun. Wallahu a'lam. Makanya dalam sebuah asar, wallahu a'lam hadis apa, tapi ini intinya asar.
Kata Rasulullah dalam kata dalam asar itu, ini saya nggak tahu hadis apa-apa tapi saya pernah baca bahwa akan datang sebuah zaman nanti umatku itu kata Rasul, berarti umatku itu mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal lainnya. Mencintai 5 hal tetapi melupakan 5 hal lainnya. 1, cinta dunia, lupa akhirat. Akan datang sebuah zaman umatku mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal lainnya. 1, cinta dunia, lupa akhirat. 2, cinta hidup, lupa akan kematian. Cinta hidup, lupa akan kematian. Yang 3, cinta harta atau suka menghitung harta, lupa menghitung hisab. Cinta harta, lupa hisab. Cinta harta, lupa hisab. Yang 4, bahwa orang itu kemudian cinta rumah, lupa kuburan. Cinta rumah, lupa kuburan. Rumahnya dioles, dipoles, tapi kuburannya yang merupakan tempat kedua, rumah kedua, dia abaikan dan dia lupakan. Makanya sering-sering ke makam ya, ziarah kubur dan mengatakan, ya ahlal kubur, sebentar lagi kami akan menyusul. Ya, bisa nggak? Mau nggak begitu? Wah ya ahli kubur, tenang ya, sebentar lagi saya akan menyusul. Kata ahli kuburnya, amin, semoga anda cepat ke sini. Harus berani begitu ya. Cinta rumah, lupa kuburan. Nah, yang terakhir, yang 5, cinta ciptaan Allah, lupa penciptanya. Cinta ciptaan Allah, lupa penciptanya. Ada nggak begitu kira-kira sekarang? Ciptaan Allah, cinta semua, tapi begitu ciptanya, aku nggak senang. Ini. Jadi akan datang sebuah zaman nanti manusia itu mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal lainnya. Cinta dunia, lupa akhirat. Cinta hidup, lupakan kematian. Yang 3, cinta harta, lupa hisab. Yang 4, cinta rumah, lupa kuburan. Yang terakhir, cinta ciptaan Allah, lupa penciptanya. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya ya. Mari kita menjadi orang yang seimbang. Di samping ingat dunia, tetap juga ingat akhirat. Cinta rumah, juga cinta akan kuburan. Cinta ciptaan Allah, sekaligus mencintai penciptanya. Sehingga kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pembahasan surat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Dalam Al-Quran itu kita akan menemukan pengulangan seperti ini. Nah, ya pengulangan biasanya. At-Tariqah, wa ma adraka mat-Tariqah. Begitu biasanya. Ada pengulangan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, ada pengulangan. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa at-tikraru fil Quran yadullu 'alal ahammiyah. At-tikraru fil Quran yadullu 'alal ahammiyah. Pengulangan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa masalah itu sangat penting. Pengulangan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hal itu sangat urgen dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita kemudian memberikan perhatian serius. Termasuk Al-Qaryah, ini bukan masalah ringan, ini adalah masalah besar, sehingga Allah harus mengulangi Al-Qaryah, mal-Qaryah, wa ma adraka mal-Qaryah, supaya kita punya perhatian yang luar biasa terkait dengan Al-Qaryah. Al-Qaryah itu sendiri secara bahasa, pendekatan bahasa kan mengetuk. Nah itu mah aqra'u al-bab, aku mengetuk pintu, atau dalam istilah ini disebut dengan malapetaka. Mengapa disebut dia sebagai ketuk? Karena sekali ketukan bumi langsung hancur. Nah, demikian juga malapetaka, karena sesungguhnya kondisi pada saat itu luar biasa. Maka di sini saya sebutkan Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat seperti nama lainnya. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Itu sesuai dengan ininya ya, kondisinya. Kenapa disebut hari kiamat? Qiyam karena kita semua bangkit dari kuburan. Yaumuddin, kenapa disebut Yaumuddin? Karena kondisinya adalah hari pembalasan. Yaumul Ba'ats, kenapa disebut Yaumul Ba'ats? Karena pada saat itu kita semua akan dibangkitkan oleh Allah. Yaumul Jama', hari pengumpulan semua, karena kita akan berkumpul di padang mahsyar. At-Tamah dalam surat An-Nazi'at, Al-Haqqah pasti terjadi. Al-Ghasyiyah, semua orang pada saat itu takut hatinya menghadapi kondisi akhirat. Jadi penyebutan hari kiamat itu disesuaikan dengan kondisinya.
disesuaikan dengan kondisinya. Yaumul akhir, hari akhir, karena tidak ada hari setelah itu, maka disebut dengan hari penghujung. Tidak ada lagi kehidupan baru setelah hari kiamat, tidak ada lagi kematian, maksud saya itu setelah terjadi nanti hari kiamat. Pengulangan dan pertanyaan dalam ayat ini, wa ma adrakal qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu, menunjukkan besarnya, dahsyatnya dan pentingnya urusan ini. Supaya kalau Allah mengulang, kita ikut mengulang, ya, menghayati begitu. Jangan sekedar al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Betul-betul diingat al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Betapa dahsyatnya pada saat itu ketika terjadi hari kiamat. Allah jelaskan pada ayat berikutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan atau bertebaran. Coba, manusia saat ini kan masih berkumpul begitu, ya. Tetapi begitu terjadi hari kiamat, kita kemudian akan tersebar, bepergian, datang, dan kemudian bingung, saling bertabrakan begitu. Mau kemana? Nggak jelas. Kalau sekarang kan masih satu arah, semuanya mau masuk Al-Ghafan. Ketika terjadi hari kiamat, nggak bisa lagi, bertabrakan. Dan itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasu sukara ma hum bisakara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, takutlah pada satu hari di mana terjadi goncangan yang sangat luar biasa. Pada hari itu setiap orang yang hamil akan gugur kandungannya, dan orang yang punya anak akan mengambil bantal, dikiranya kemudian dia anaknya, ternyata itu bukan anaknya. Wa taran nasa sukara, dan engkau akan melihat manusia mabuk semuanya, bingung, bertabrakan, mau kemana enggak jelas. Padahal sesungguhnya mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tapi siksaan Allah yang maha dahsyat. Makanya orang-orang beriman tidak ada satupun yang akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Ada yang mau nggak? Film secara langsung live begitu? Enggak. Orang beriman 40, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari, itu kemudian akan diwafatkan semuanya sebelum terjadi proses terjadinya kiamat. Alhamdulillah. Jadi orang yang melihat hari kiamat itu betul-betul dia adalah ahli neraka. Karena prosesnya saja dia lihat, maka dia pun akan merasakan siksaan yang maha dahsyat di akhirat. Orang beriman, insya Allah semuanya dilepaskan oleh Allah dari fenomena yang maha dahsyat ini. Jadi begitu, ya, disebut sebagai kalfar, aneh-aneh yang bertebaran karena nggak tahu arahnya kemana. Jadi pokoknya ini saja, nggak beraturan. Seperti dalam ayat yang lain surat Al-Qamar, seperti kapas yang dihamburkan, ka'annahu jaradum muntashir, ka'annahum jaradum muntashir. Kemudian wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, gunung yang selama ini memberi perlindungan kepada kita dari goncangan bumi, karena dia adalah fasaknya, pakunya, sehingga bumi tidak goncang. Pada saat itu kemudian berubah. Pada saat itu gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang begitu dahsyatnya gunung, kuatnya gunung, ternyata dia seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Terbang begitu kemana. Jadi sudah kondisinya seperti itu. Nah, pada saat itulah kemudian orang kemudian akan kebingungan, semakin kebingungan, dan akhirnya mati dalam keadaan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pindah hari kiamat, nggak disebutkan prosesnya di kuburan, hari kebangkitan, langsung hari timbangan amal, hari hisab, di mana pada saat itu akan ditimbal amalnya, dan itu hanya disebutkan hasilnya. Fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, terjadi perbedaan pandangan di sini, apakah yang ditimbang itu amal atau kemudian manusianya, karena masing-masing punya dalil yang menyebutkan bahwa diri kita juga akan ditimbang berdasarkan ungkapan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud atau Abu Dzar Al-Ghifari yang menghina Ibnu Mas'ud, yang merendahkan Ibnu Mas'ud karena betisnya sangat kecil. Betisnya apa? Sangat kecil. Oh ya, kasihan banget Ibnu Mas'ud, betisnya kecil.
Kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sesungguhnya kalau ditimbang betisnya Ibnu Mas'ud jauh lebih berat dibanding dengan gunung Uhud. Nah, artinya apa? Manusianya kan? Manusianya. Tetapi oke, walaupun ini yang mayoritas adalah memang kebaikan. Kebaikan kita lah yang pernah kita lakukan di dunia ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal dalam prolog kajian ini, bahwa manusia kemudian akan menghadap kepada Allah, dia akan antri panjang, dan ketika sudah berhadapan di hadapan Allah, dia kemudian kaget karena pahalanya luar biasa. Inilah pahala kamu wahai teman-teman Al-Ghatfan. Luar biasa beratnya begitu ya. Dari mana ya Allah? Saya rasa-rasanya dikit amalnya. Ini karena kamu pernah menyumbang Al-Quran dan kemudian dibaca setiap jamaah salat Jumat, tambah pahala kamu juga. Apalagi ya Allah, dosa-dosa kamu telah diampuni semua sehingga ringan dosa kamu sangat ringan karena kamu suka puasa Asyura, pernah puasa Arafah dan seterusnya. Puasa kamu banyak, alhamdulillah. Apalagi ya Allah, kemudian bisa menambah pahala saya karena kamu kemudian berbuat baik kepada orang tuamu dan orang tuamu pernah mendoakan kamu agar kamu bahagia dunia dan selamat akhirat. Alhamdulillah, kita kemudian rasa bahagia itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan begitu ya. Jangan sebaliknya, jangan sampai terjadi sebaliknya. Tiba-tiba terkaget-kaget, rasa-rasanya banyak amal, tetapi kemudian tidak ada nilainya, timbangannya menjadi ringan. Dalam surat Al-Furqan itu disebutkan bahwa banyak orang yang kemudian kaget karena timbangan amalnya sangat ringan, padahal dia merasa amalnya sangat banyak. Ternyata banyak amal itu tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Semua perbuatan manusia dunia akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Tidak ada satu pun yang kemudian akan terlewatkan. Ya, jangan lupa, tidak ada yang akan terlewatkan. Dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idz yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang pernah melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, pasti dia akan melihatnya. Itu. Jadi kita ini betul-betul harus memperhatikan semua tindakan dan perbuatan kita, karena apa yang kita lakukan itu akan diperlihatkan di akhirat, termasuk keburukan yang pernah kita perbuat itu kemudian juga akan diperlihatkan. Cuma alhamdulillahnya adalah ketika kita bertaubat di dunia, kemudian kita beristighfar kepadanya, hanya diperlihatkan tetapi tidak ada lagi hukumannya. Gitu ya? Diperlihatkan begitu, ini dosa kamu, tapi sudah diampuni, nggak ada hukumannya lagi. Tetap diperlihatkan, karena ayat ini menyebutkan seperti itu, cuma tidak ada hukumannya. Apalagi ini, kalau seandainya di bulan Ramadan kita selalu berdoa di 10 hari terakhir, apalagi mendapatkan Lailatul Qadar, berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah zat maha pemaaf, maka maafkan aku. Para ulama mengatakan, mengapa kita tidak mengatakan innaka ghafurun, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun, faghfirli, ampuni aku. Mengapa bukan itu yang diucapkan? Karena ternyata pemaafan itu lebih tinggi dibanding sekedar diampuni. Kalau diampuni masih terlihat dosa-dosanya walaupun tidak ada balasannya, tetapi kalau dimaafkan dicoret dari catatan itu dan tidak diperlihatkan lagi di akhirat kelak. Makanya maaf itu luar biasa tingginya. Itulah sebabnya Rasulullah mengajarkan kepada Siti Aisyah dan kepada umatnya, berdoalah ketika turun Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkan segala dosa-dosa kami. Kata Allah, kami maafkan. Maka di akhirat tidak juga diperlihatkan karena sudah di blacklist, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu terjadi ya. Allah maafkan kita semua dan kita tidak lagi melihat
bekas-bekas perbuatan dosa kita. Tapi kalaupun diperlihatkan, semoga tidak lagi ada balasannya. Kalau presiden apa namanya kalau mengampuni orang? Gerasi namanya ya. Nah, gerasi kalau nggak salah itu kemudian masih sisa hukumannya, tetapi karena mendapatkan pengampunan dari presiden, maka sisa hukumannya tidak lagi dijalani. Walaupun dalam Islam itu nggak benar ya. Yang benar adalah pengampunan itu berasal dari keluarga korban. Ya. Jadi keluarga korban, nggak ada namanya presiden memberi maaf. Apa hubungannya presiden dengan orang yang kemudian dihukum itu? Hubungannya itu dengan orang yang menjadi korban atas kebiadabannya. Maka dia kemudian harus meminta maaf dari keluarga korban. Dalam surat Al-Isra, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusri fil qatl innahu kana mansura. Barang siapa yang terzalimi kemudian keluarganya itu dibunuh seumpama, maka sang keluarga diberi kewenangan untuk membunuh juga orang itu atau memaafkannya. Jadi gerasi dasarnya adalah dari keluarga korban. Itu yang dipraktikkan di Arab Saudi, di Timur Tengah. Itu kemudian keluarga korban yang dimintai apakah ingin memaafkan dan harus membayar diat atau kemudian diteruskan hukumannya. Taib. Jadi semua perbuatan manusia itu akan dibalas sekecil apapun, Tapi sekali lagi saya ulangi, ada yang dibalas dan ada yang kemudian dimaafkan, diampuni, hanya diperlihatkan atau kemudian sama sekali tidak diperlihatkan, dan kita akan mendapatkan kebaikan sebesar-besarnya. Terhadap orang yang kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya, berhak mendapatkan balasan surga yang membahagiakan, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang yang timbangan amalnya keburukannya lebih unggul daripada kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Bagaimana dengan orang yang sama timbangan amalnya? Timbangan kebaikannya sama beratnya dengan timbangan keburukannya. Itu nanti akan menempati posisi disebut dengan ashabul a'raf, tempat tinggi. A'raf itu tempat yang lebih tinggi. Di sanalah dia akan diperlihatkan. Ketika ada orang masuk surga, dia lihat, dia berteriak, "Ya Allah, masukkan kami juga ke dalam surgamu." Ketika ada yang masuk neraka, diperlihatkan kepadanya, dia pun berteriak, "Ya Allah, jangan sampai aku masuk neraka." Artinya masih 50-50. Dia belum tahu di mana tempat sesungguhnya nantinya. Tetapi kemudian datanglah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu pada akhirnya masuk surga juga. Tapi telah mengalami penyiksaan, minimal penyiksaan penglihatan. Perasaannya itu kocar-kacir oleh karena belum tahu di mana sesungguhnya posisi dia nantinya, ya, belum tahu. Apakah di surga atau di neraka, tetapi pada akhirnya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi ini juga menunjukkan, dalil ini juga menunjukkan bahwa orang yang timbangan amalnya lebih berat daripada keburukannya tidak melalui proses pembakaran di neraka, langsung dia masuk surga. Walaupun tentu harus dihisab, tapi nggak ada proses pencucian. Adapun orang yang timbangan keburukannya lebih berat dibanding timbangan kebaikannya, dicuci dulu. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Tapi pada akhirnya setelah dicuci nanti akan dimasukkan ke dalam dalam surga. Kecuali disebutkan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, ada 4 golongan nanti, 4 golongan yang memang akan kekal dalam neraka. Selebihnya itu akan dikeluarkan semuanya dan berhak mendapatkan surga. Sehingga dalam hadis disebutkan ada orang yang kemudian keluar dari neraka, dikeluarkan oleh malaikat dari neraka. Tiba-tiba dia mencari tempatnya. Di mana tempat saya? Kata Allah, coba cari di sudut sana. Dia survei di sana, ternyata sudah terisi juga, sudah penuh. Maka dia kembali menghadap kepada Allah, ya Rabb, sudah terisi di sana. Kata Allah, aku akan buatkan surga bagimu yang lebih baik 10 kali lipat daripada
dunia. Artinya kalau sekarang negara yang paling baik, paling indah, paling hebat adalah Amerika seumpama, Allah akan buatkan surga 10 kali lipat lebih hebat daripada Amerika itu sendiri. Tapi masuk surga juga. Cuma nanti orang itu tidak bisa berkunjung kepada orang-orang yang lebih tinggi surganya. Saya mau berkunjung ke Pak Ketua DKM Al-Ghotfan, nggak bisa. Karena Al-Ghotfannya sudah di atas, di surga tinggi dia. Sedangkan ini nggak bisa. Karena kalau naik ke atas, itu minimal bisa mencicipi nikmat surga sesaat di situ. Nah Allah tidak mau. Tapi orang atas boleh kemudian menjenguk orang yang lebih rendah surganya. Ya, tapi nggak lama-lama. Karena surganya orang yang dikunjungi itu lebih rendah. Tapi semoga kita semua ini insya Allah langsung masuk surga tanpa melalui proses pencucian neraka. Bahkan kita berharap supaya kita ini mewarisi surga yang ditinggalkan oleh penghuni neraka. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, faulaika humul warithun, mereka itulah yang akan menjadi pewaris. Ibnu Abbas mengatakan, kenapa disebut pewaris? Karena setiap orang itu ada 2 tempatnya. Ada tempatnya di surga, ada tempatnya di neraka. Sehingga ketika orang itu masuk neraka, surganya kosong. Siapa yang akan tempati? Orang beriman tadi akan mewarisi. Semoga kita menjadi pewaris dari surga yang ditinggalkan oleh penghuni neraka ya. Udah, ambil neraka saya dah. Ambil aja. Yang penting saya mewarisi surga kamu. Kira-kira begitu ya. Taib. Jadi adapun orang yang keburukannya lebih unggul daripada kebaikannya, tentu dia harus melalui pencucian neraka dulu, yang pada akhirnya juga akan dikeluarkan dari neraka bila prosesnya sudah selesai, dan hanya Allah yang tahu berapa lama. Kecuali juga ya teman-teman, disebutkan dalam surat As-Saffat bahwa sekelompok begini, sekelompok begini, ada yang rajin pengajian, tiba-tiba tidak terlihat di dalam surga. Tidak terlihat dalam surga. Maka teman-temannya yang sering bareng ngaji, dia kemudian mempertanyakan, ya Rob, si fulan ini kemana? Dia kan teman baik saya, selalu sama-sama pengajian di Al-Ghotfan, kok nggak kelihatan? Kata Allah, saya masukkan dia ke dalam neraka karena timbangan kebaikannya lebih ringan dibanding timbangan keburukannya. Ya Allah, itu kan orangnya lucu. Kalau nggak ada dia di sini, nggak enak, nggak ramai. Ya Allah, aku ingin supaya dia juga masuk surga. Nggak mungkin kan Allah katakan kalau begitu kalian aja masuk neraka semua. Enggak. Orang yang terlanjur masuk surga tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Nggak bakalan. Maka kata Allah, tunggu di sini. Aku akan keluarkan dia dari api neraka. Dikeluarkan dia sehingga kemudian penghuni neraka yang kebanyakan itu berteriak. Dalam surat As-Saffat disebutkan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin." Ya Allah, mengapa kami tidak punya penolong seperti dia? Ada yang mengeluarkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, kenapa saya tidak punya teman yang kemudian baik-baik di dunia sehingga bisa mengeluarkan kami? Ya Allah, kembalikan aku di dunia untuk bersahabat dengan orang-orang baik supaya bisa menyelamatkan saya dari api neraka. Semoga nanti teman-teman kalau tidak menemukan Hizbullah Undu dalam surga ya, ditanyakan ya, kemana Hizbullah Undu yang sering mengadakan pengajian di Masjid Al-Ghotfan? Tolong saya agar bisa dikeluarkan dari api neraka dan bersama dengan teman-teman di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau enggak? Nah, saya sih berharap tidak masuk neraka, tapi sekiranya tidak menemukan saya dalam surga, ya, tanyakanlah kepada Allah, kemana Hizbullah Undu itu enggak kelihatan? Kata Allah, saya masukin dia ke dalam neraka dulu. Ya Allah, keluarkan dia. Dia kemudian rajin, walaupun seringkali nggak datang kalau ada pengajian. Semestinya pekan keempat, sekarang pekan kelima. Karena dia ya kelihatan sibuk, padahal nggak sibuk-sibuk amat sebenarnya. Bisa jadi begitu ya. Akhirnya teman-teman tolong saya agar bisa dimasukkan juga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fa ummu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini teman-teman ya, jangan ngasih nama anaknya dengan Hawiyah. Kelihatannya sih bagus. Siapa nama anak kamu? Hawiyah. Jangan, ini nama neraka. Jangan. Kan kita ini sekarang aneh-aneh begitu ya. Nggak nanya kepada siapa-siapa. Langsung aja ngasih nama anaknya. Saya kemarin ke Pulau Jawa, ada di sana nama laki-laki namanya Nar.
Coba, siapa nama ayah kamu? Nar. Wih, hebat kedengarannya. Tapi saya bilang, nar itu apa artinya? Neraka. Nah, ganti kayak dengan nur, cahaya begitu ya. Ini nar. Nah, ada nama masjid dulu di Timur Timur, itu namanya Masjid An-Nar, Masjid Neraka. Yang penting bahasa Arab. Jangan, perhatikan. Ada orang Bogor yang kemudian nama anak kembarnya, karena sama-sama perempuan anak kembar, karena sering baca surat Al-Waqi'ah, satunya Maimanah, satunya Masy'amah. Maimanah golongan kanan ahli surga, Masy'amah golongan neraka, golongan kiri ahli neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan macam-macam ya, ngasih nama anaknya yang aneh-aneh begitu, yang penting bahasa Arab. Jangan. Tanyakan dulu kepada ahlinya, ini pas enggak, ini cocok enggak. Walaupun kelihatannya tidak modern-modern amat, tapi sesuai dengan agama, lebih baik daripada menggunakan bahasa-bahasa yang aneh-aneh, modern kelihatannya, tetapi bisa menyusahkan anaknya di kemudian hari. Terkait dengan neraka Hawiyah ada berapa pendapat. Di antaranya, apa makna Hawiyah? Ia akan jatuh ke dalam neraka Jahannam dengan kepala di bawah. Itulah sebabnya ada ayat fa ummuhu hawiyah. Itu adalah otak. Otak itu di bagian kepala. Maka setiap orang di akhirat kelak yang akan masuk neraka, itu kepalanya dulu, bukan kakinya. Kepalanya dulu. Dan dia dalam keadaan terikat dengan 70 hasta rantai. Dalam surat Al-Haqqah, dia akan diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Kemudian dia diceburkan masuk ke dalam neraka dengan kepalanya terlebih dahulu. Kalau mau anda-anda ya, kalau kita masuk neraka, mengandai-andai, semoga ini tidak terjadi. Seandainya saja masuk neraka dengan tangan masih terbuka begini, kaki juga masih tetap di bagian bawah, terjun ke neraka, itu tidak lebih dahsyat daripada orang yang masuk neraka dengan kepala lebih duluan dan kaki dalam keadaan terikat, tangan pun dalam keadaan terikat. Luar biasa dahsyatnya siksaan seperti itu. Tetapi ini akan dialami setiap orang yang masuk neraka, itu kepalanya lebih dahulu. Fa ummuhu hawiyah, induk. Fa ummuhu hawiyah. Itu pertama, Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Saleh dan Qatadah. Yang kedua, tempat yang menjadi rujukan dan kembalinya pada hari kebangkitan adalah neraka Hawiyah. Semuanya akan masuk dulu ke dalam neraka Hawiyah, lalu kemudian akan disebar kemana-mana. Rujukannya itu dulu. Karena ada kata fa ummuhu, dari ummu juga, induk neraka, masuk sana. Baru enggak cocok ini neraka Hawiyah, dia cocoknya neraka Sakar, neraka Jahim, neraka Jahannam, begitu kira-kira. Jadi ini menjadi rujukannya. Maka ia disebut sebagai ummuhu, induknya, karena tidak ada tempat kembali kecuali neraka ini. Fa ummuhu hawiyah. Tetapi intinya bahwa dia adalah salah satu dari nama neraka, ya. Kemudian seperti apa? Oleh karena itu Allah menafsirkan kata hawiyah dengan wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ingat ya teman-teman, di sini sebenarnya bukan tak marbuto, cuma karena supaya kemudian seimbang. Kan sebelumnya hak semua ya. Wa ma adraka apa namanya? Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Kalau seandainya kita hanya mengatakan mahi, itu enggak cocok. Maka dia disambung dengan mahiyah. Asal katanya mahi. Wa ma adraka mahi, apa itu neraka hawiyah? Baru penjelasannya adalah narun hamiyah, yaitu api neraka yang sangat panas. Yaitu api yang sangat panas karena neraka benar-benar sangat panas dan sangat kuat. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadisnya disebutkan di sini bahwa naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api anak cucu Adam yang biasa kalian nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Hanya satu bagian. Api yang sering kita nyalakan ini itu hanya satu bagian. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa inna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam wa duribat bil bahri marratain walaula dzalika ma ja'alallahu fiha manfa'ah li ahad. Bahwa satu bagian itu pun dalam hadis selanjutannya setelah dimasukkan dulu 2 kali di dalam laut, satu bagian tadi dimasukin ke sini, kemudian diangkat lagi, dimasukin lagi, sehingga betul-betul padam apinya, tinggal baranya saja. Sekiranya tidak diceburkan ke dalam laut satu bagian tadi,
tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia api itu karena saking panasnya. Bisa kemudian menjadikan nasi tidak bisa tidak hangus begitu ya karena saking panasnya. Bayangkan kemudian api neraka jahanam itu 70 bagian dari api yang kita gunakan di atas permukaan bumi ini. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa auqa 'ala nari alfasanati hatta himar. Nyala api neraka itu atau dinyalakan api neraka itu sampai 1000 tahun sampai memerah. Jadi api neraka dinyalakan terus menerus 1000 tahun sampai warnanya memerah. Kemudian summa auqada 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat, dinyalakan kembali selama 1000 tahun sampai api itu kelihatan putih. Saking panasnya kemudian memutih. Hatta thumma auqada 'alaiha alfasanatin hatta swaddat fa hiya sauda'u muzlimah. Kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi sampai warnanya menjadi hitam, hitam pekat, hitam yang sangat panas. Jadi 3000 tahun api neraka itu dinyalakan sampai hasilnya membakar orang yang masuk ke dalam neraka. Untuk itu mari teman-teman selalu mengingat neraka betapa dahsyatnya, sehingga itu bisa membuat kita tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan aku ridha dan surgamu, jauhkan aku dari neraka dan murkamu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan, sehingga insya Allah dengan banyak berdoa dan banyak membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka membuat hati kita semakin takut. Dan bukti takutnya hati kita itu adalah dengan memperbanyak amal dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah melindungi kita semua, dan semoga di dunia ini kita bahagia, di akhirat pun menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin.